Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, ikhwatal kiram, a'azanallahu jami'an. Sidang Jamaah Jumat Masjid Al-Awwabin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Seperti biasa, marilah pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketakwaan merupakan jima'ul khair, perkara yang akan menghimpun, perkara yang mengumpulkan berbagai macam kebaikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada seluruh manusia dari sejak dahulu sampai manusia yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa, "Wa laqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah." Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, manusia di dalam menjalani hidup ini membutuhkan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang menciptakan alam semesta ini, yang memberi rizki, dan juga yang mengatur segala urusan yang ada di dunia ini. Maka manusia tidak mengetahui semua urusannya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segalanya. Apalagi manusia dalam hidupnya kadang mengalami berbagai permasalahan, berbagai problem yang kadang mengganggu pikirannya, kadang mempersempit hatinya, kadang juga melemahkan fisik dan jasmaninya, sehingga itu butuh wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala, yang wasiat-wasiat itu nantinya menjadi cahaya, menjadi bimbingan untuknya yang membimbing menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Apalagi problemnya manusia itu bukan cuma hanya individu-individu, bukan hanya masing-masing orang, tapi kadang ada problem yang bersifat sosial, problem yang bisa dirasakan oleh semua kalangan. Maka kita sebagai seorang muslim, kita tentu banyak membutuhkan wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala, yang kita bisa mengambilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, saya ingin atau kita berusaha mencoba untuk merenungi salah satu wasiat Allah Subhanahu wa taala yang Allah wasiatkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya wasiat itu juga untuk umat beliau, yaitu kita semua. Semoga wasiat yang Allah wasiatkan melalui malaikat Jibril bisa menjadi bekal kita khususnya dalam menjalani hidup ini. Yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim di dalam kitabnya Mustadrak dengan sanad yang sahih dan dihasankan oleh Al-Albani di dalam kitab Silsilatul Ahadits Shahihah.
dari sahabat Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril." Kata Rasul, Jibril datang menemuiku. Wa qala, dan Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu fa innaka majziyun bihi. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang menemuiku dan mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, aish ma syi'ta, hiduplah sekehendakmu. Fa innaka mayyitun, sesungguhnya kamu akan mati. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh, dan cintailah orang yang kamu kehendaki, maka sungguh kamu akan berpisah darinya. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, dan beramalah sekehendakmu, karena sungguh kamu akan diberi balasan atas amalanmu. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail, dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin yaitu dari qiyamul lailnya. Wa izzahu istighna'uhu bin nas, dan keperkasaannya akan dilihat dari merasa tidak butuhnya dia terhadap manusia yang lain. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, kita mencoba merenungi apa yang diwasiatkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, sehingga ini merupakan wasiat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang pertama, Jibril mengatakan, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Hiduplah sekehendakmu, karena sungguh kamu akan mati. Berarti kita dipersilahkan hidup sekehendak kita. Mungkin secukup umur kita. Mungkin ada yang dia merasa cukupnya 80 tahun barangkali, atau 90 tahun, atau mungkin 100 tahun. Tapi ingat, kalau orang mampu mencapai umur segitu, karena ia mengatur hanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Masing-masing umat itu memiliki ajalnya, dan ketika sudah datang ajalnya, maka mereka tidak bisa menundanya sesaat atau mengakhirkannya. Berarti setiap kita dipersilahkan untuk beramal, dipersilahkan untuk hidup, dan ingat bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan, yaitu kehidupan yang abadi, kehidupan akhirat. Maka kalau orang menyadari bahwa kehidupan di dunia ini cuma sebentar, akan ada kehidupan di akhirat, tentu orang akan merasakan bahwasanya hidup di dunia ini itu tidak berarti, tidak bernilai, kecuali kalau kehidupan dunia ini mengantarkannya kepada kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Kehidupan dunia ini bisa berarti kalau bisa membantu dia untuk meraih kehidupan akhirat. Makanya kita ingin agar hidup kita di dunia ini bisa membawa kita kesuksesan abadi, yaitu kesuksesan di akhirat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita di akhir-akhir dari surat Al-Munafiqun, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Hai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan juga anak-anak kalian itu melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah, dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang melakukan hal itu, maka sungguh mereka itulah termasuk orang-orang yang merugi. Mereka adalah orang-orang yang merugi. Ini yang pertama. Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sekehendakmu, sungguh kamu akan mati. Lalu yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang sekehendakmu,
maka kamu juga pasti akan berpisah darinya. Yang namanya manusia secara fitrah itu mencintai orang-orang yang dicintai. Manusia itu mencintai anak, istri, keluarga, sahabat, dan yang lainnya. Tapi ingat, kecintaan itu akan terputus. Dan kadang kecintaan itu bisa menjadikan musuh. Orang-orang yang dicintai bisa menjadi musuh. Sebagaimana yang Allah katakan, al-akhilla yauma idzin ba'duhu li ba'din aduwwun illal muttaqun. Para kekasih pada hari itu sebagian mereka menjadi musuh sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka ketika kita mencintai orang lain, cintailah karena Allah. Karena itu cinta yang akan memberikan manfaat untuk kita nanti di akhirat. Tapi kalau kecintaan itu tidak membawa manfaat untuk kehidupan akhirat kita, maka jangan kita berharap banyak. Tapi kalau kita mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mencintai orang-orang yang saleh, mencintai Nabi dan para sahabatnya, maka sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW, al-mar'u ma'aman ahab, orang itu akan dikumpulkan nanti di akhirat bersama dengan orang-orang yang dicintai kalau cintanya dilandasi dengan lillah wa fillah. Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wasiat yang kedua. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah orang sekehendakmu karena sungguh kamu akan berpisah darinya. Lalu yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun anhu. Dan beramallah, lakukanlah amalan sekehendakmu karena sungguh kamu akan dibalas dengannya. Karena kamu akan dibalas karenanya. Berarti kita juga dipersilahkan untuk beramal. Lakukan amalan sekehendakmu. Bagi orang-orang yang mungkin dia tenggelam dengan kemaksiatannya, silahkan diteruskan. Atau orang-orang yang suka dengan kebaikan, maka silahkan lakukan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala dialah Ar-Raqib. Dialah yang akan mengawasi dan mencatat semua amal yang kita lakukan. Lalu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengawasinya, maka tentu di akhirat kita akan mendapatkan balasannya. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat akan menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan tegakkan timbangan. Allah mengatakan di dalam ayatnya, wa nadha'al mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Dan kami akan tegakkan timbangan-timbangan pada hari kiamat, timbangan-timbangan yang adil, fala tudlamu nafsun syai'a, maka seorang jiwa itu tidak akan pernah didolimi sedikit pun. Artinya akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala timbangan-timbangan yang adil untuk membalas semua amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan, dan yang jelek pun akan dibalas dengan kejelekan yang sama pula. Lalu yang keempat, nasihat yang keempat yaitu wa'lam anna syarafal mu'mini qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin yaitu dilihat dari qiyamul lailnya. Mulianya seorang mukmin mulia baik di mata Allah Subhanahu wa ta'ala atau di mata manusia ketika orang itu membiasakan qiyamul lail. Meskipun kadang orang tidak merasakannya, dia akan mulia di hadapan Allah nanti dan mulia di hadapan manusia. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika di malam hari jauh dari ranjang-ranjangnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan yaitu di dalam ayatnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya tatajafa junubuhum 'anil madaji', pinggang-pinggang mereka itu jauh dari ranjang-ranjang atau tempat-tempat tidur mereka. Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, mereka berdoa memohon kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan berharap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka infakkan. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Yang jiwa manusia itu tidak mengetahui
apa yang mereka sembunyikan berupa qurratu a'yun, penyejuk pandangan. Yaitu penyejuk pandangan di dunia ini, orang di dalam menjalani kehidupan ini ia akan merasa tenang. Kenapa? Dengan qiyamul lailnya. Dan juga qurratu a'yun nanti di akhirat yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang telah mereka kerjakan ketika di dunia. Ini seorang mukmin. Sebagai tanda kebaikannya, tanda kemuliaannya, yaitu dia membiasakan qiyamul lail. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man bihudahu muhtada. Ikhwani fiddin azanallahu jami'an. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, satu lagi wasiat yang Allah wasiatkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dan untuk umatnya tentunya, yaitu setelah malaikat Jibril mengatakan wa'alam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Lalu Jibril melanjutkan wa'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan keperkasaan seorang mukmin, orang mukmin itu dianggap perkasa, dia dianggap kuat ketika dia tidak membutuhkan manusia. Ketika dia tidak meminta-minta, ketika dia berusaha memiliki sifat iffah, menjaga dirinya untuk tidak meminta-minta. Karena dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun tidak terhina di hadapan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan dia kuat, akan menjadikan dia perkasa. Dan insya Allah di akhirat pun semoga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita, yaitu kita menjadi manusia-manusia yang perkasa. Maka ini 5 wasiat yang malaikat Jibril wasiatkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga 5 wasiat ini bisa kita renungi, bisa kita pahami, dan bisa kita amalkan kalau memang itu menuntut kita untuk melakukan suatu amalan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.